Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang imsak. Di dalam bulan suci Ramadan biasa kita mendengar kata-kata imsak, dan biasanya kalau kita melihat jadwal sholat atau ketika kita ingin sahur, biasanya melihat tentang imsak yang biasanya kalau di Indonesia itu ya diartikan, kalau tidak salah, yaitu waktu sahur itu tinggal sekitar 10 menit menjelang subuh. Jadi kalau waktu subuh itu jam 5, jadi imsak itu sekitar jam 4:50. Jadi masih ada waktu 10 menit untuk makan sahur, sehingga biar ketika lagi sahur tidak terkejut atau tiba-tiba sudah azan yang menunjukkan bahwa waktu sahur sudah habis, sehingga kalau lagi makan belum minum jadi kebingungan nantinya, kan begitu. Sehingga wallahu alam, mungkin para ulama dulu di Indonesia yang punya pemikiran bagaimana caranya umat Islam yang ada di Indonesia ini ketika makan sahur tidak keburu-buru atau ketumbur waktu subuh, tanda sahur sudah habis waktunya, maka diberi jeda waktu dengan istilah imsak tadi. Walaupun kalau dicari dasar atau asalnya, mungkin di negara lain atau di Arab sendiri tidak ditemukan seperti itu, dan di zaman Rasulullah mungkin ya langsung azan, walaupun ada riwayat yang mengatakan kalau di Arab zaman dulu ya ada azan yang pertama, ada azan yang kedua, kalau tidak salah seperti itu. Jadi kalau azan yang pertama itu masih boleh makan sahur, tapi yang kedua berarti itu sudah masuk sholat subuh, sehingga tidak boleh makan lagi. Kemudian dari asal katanya memang dari bahasa Arab, kata imsak itu, yang artinya menahan. Dan kemudian ternyata kata imsak atau menahan itu
sebenarnya ya sama dengan kata puasa. Jadi kalau sudah imsak itu aslinya ya sudah harus puasa, harus menahan makan minum, tidak boleh lagi makan minum. Sebenarnya seperti itu. Cuman itu di Indonesia dipakai atau dimaknai yang lain. Tapi bukan berarti kemudian disalahkan atau salah, ya tidak. Karena di Indonesia itu sudah ya biasa ada kata-kata serapan atau kata dari bahasa lain kemudian dipakai di Indonesia, kemudian alanya juga ala Indonesia. Jadi itu hal yang sudah biasa di Indonesia. Contoh yang lain kan seperti halal bihalal, itu asalnya juga bahasa Arab, tapi sebutan atau kalimat seperti itu adanya dipakai di Indonesia. Kalau di Arab katanya yang tahu itu ya enggak ada seperti itu. Tapi ya enggak jadi masalah, hanya sebuah kata-kata yang boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting apa yang dilakukan itu tidak sampai mengarah membatalkan puasa atau puasanya keliru, kan tidak. Itu di Indonesia hanya dipakai untuk apa ya, kalau bahasa Arabnya tambih, mungkin peringatan saja, digunakan untuk istilah peringatan. Jadi biar kita tidak nantinya itu pas lagi makan kok sudah azan, kan seperti itu. Dan untuk memberi tanda atau peringatan itu kan bermacam-macam dan tidak harus sedikit-sedikit mana dalilnya atau Rasulullah tidak pernah melakukan. Kalau ini memang baik, kenapa Rasulullah tidak melakukan, umpama seperti itu. Karena ada sebagian saudara kita punya prinsip atau pemahaman seperti itu, walaupun ya kita ya maklumi saja. Karena umpamanya saat ini pakai jam umpamanya, kalau untuk melihat waktu-waktu bukan hanya ketika mau subuh saja, untuk sholat 5 waktu kan kita sudah pakai jadwal atau jam, dan itu dipakai oleh hampir semua umat Islam, dan itu kan juga tidak ada di zaman Rasul kan. Kalau zaman Rasul untuk menentukan apakah ini sudah masuk waktu sholat atau belum, kan ya melihat posisi matahari umpamanya. Tapi sekarang kan tidak seperti itu, dan juga tidak bisa dikatakan dianggap lebih baik dari Rasul. Kalau lebih baik atau baik, kenapa Rasul dulu tidak melakukan, umpama seperti itu. Ya tidak demikian sebenarnya kan. Jadi jangan terlalu kaku memahami ajaran agama Islam.
Jadi ya kita harus pahami bahwa perkembangan zaman itu juga mempengaruhi wawasan ilmu pengetahuan. Karena dulu mungkin belum ada jam, belum ada yang menemukan jam seperti sekarang, sehingga untuk mengetahui waktu-waktu sholat tidak harus melihat posisi matahari, umpama seperti itu, insya Allah. Jadi persoalan imsak tadi saya sampaikan biar kita tahu memang zaman Rasulullah ataupun sekarang di Arab atau di negeri yang lain mungkin tidak memakai itu. Kemudian yang memakai ya kita orang Indonesia. Tapi ya itu tadi namanya cara bagaimana atau teknis agar kita itu puasanya bisa lebih tertib, lebih nyaman, tidak takut kelewatan waktunya. Itu kan ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kalau maksudnya hanya masalah teknis, apalagi jamnya itu kan tidak dibalik. Umpamanya subuh jam 5, imsaknya jam 5 lewat 10, kan tidak seperti itu. Jadi itu hanya jaga-jaga saja. Ketika umpamanya subuh tadi jam 5 dan ketika jamnya jam 4.50 masih 10 menit lagi, kan maksudnya bisa siap-siap kalau makan cepet-cepet diselesaikan, mungkin mau minum, mungkin mau sikat gigi, dan selesai sudah tenang, sudah di mulutnya bersih umpamanya, kan nyaman, sehingga kita sudah siap untuk sholat subuh. Apalagi kalau subuhnya mungkin di musola atau di masjid, dan kalau sudah selesai tidak harus nunggu azan untuk datang ke masjid atau musola. Insya Allah seperti itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang mirip sebenarnya, yang intinya bagaimana ibadah kita itu bisa lebih baik dan juga tidak menyalahkan yang dulu, juga tidak menganggap Rasul itu yang lebih baik kok tidak melakukan kalau memang itu baik umpamanya, tidak ke situ. Itu kesannya itu apa-apa yang kita lakukan yang Rasul tidak lakukan, kita membuat ibadah baru, kesannya seperti itu. Dan taruhlah tidak pakai istilah imsak tadi, kita sendiri kalau mau sahur tadi kan bisa saja menyetel alarm, kita atur jam itu agar tidak kesiangan. Umpamanya jam 4 itu sudah kita setel alarm agar bisa mungkin kalau mau masak atau mau mengangkati makanan umpamanya, ya itu kan ya hampir sama kan gitu. Mungkin zaman Rasulullah ya tidak ada pakai alarm seperti itu. Nah, apakah itu juga dianggap salah? Kan ya tidak seperti itu. Termasuk istilahnya kalau sholat ya 5 waktu ataupun sholat yang lainnya di seluruh dunia ini, ya kalau jamaahnya banyak dan lain-lain kan pakai pengeras suara, itu kan
tidak bisa langsung dikaitkan zaman Rasul kan tidak pakai pengeras, terus diukur seperti itu tadi. Rasul kan lebih baik, apakah kita merasa lebih baik sehingga mengadakan sholat pakai pengeras suara? Ya jangan dibenturkan seperti itu, karena pertama juga memang zaman Rasul belum ada pengeras suara, kemudian jumlah jamaah juga sekarang lebih banyak, umpamanya di Madinah ataupun Masjidil Haram umpamanya. Itu kalau tidak pakai pengeras, jamaah yang sebanyak itu yang di belakang tidak terdengar, tidak tahu dan lain-lain, apakah sedang sujud atau rukuk atau sudah selesai salam, kan tidak dengar. Sehingga kita punya gagasan, punya cara bagaimana yang jauh belakang makmum itu bisa mendengar, mengetahui termasuk bacaan-bacaannya, dan itu insya Allah kita tidak mempersoalkan. Jadi anggap saja masalah imsak itu juga mirip seperti itu. Bagaimana caranya kita sahur tidak kelewatan, istilahnya lagi makan belum selesai tahu-tahu sudah azan umpamanya. Nah itu kan akan menjadi masalah, makanya juga tidak nyaman, takut kelewat dan lain-lain. Tapi kalau sudah lihat jam, oh masih lama, oh masih 10 menit, ya, sehingga makan itu bisa kita atur apakah akan dipercepat atau santai karena waktunya masih panjang. Insya Allah seperti itu. Jadi kita belajar memahami persoalan khususnya agama ini, jangan kaku, jangan setiap tidak ada zaman Rasul langsung kita sudutkan begitu saja, ya jangan. Nah, kita dudukkan, kita cari solusinya, terus ini harusnya bagaimana, yang itu bagaimana, umpamanya seperti itu. Jadi istilahnya ini apakah masuk memang wajib harus seperti ini, apakah ini sunnah, apakah ini mubah, kan seperti itu. Anggaplah dakwah sekarang kan tren pakai medsos umpamanya, pakai video atau Zoom dan lain-lain. Kan zaman Nabi tidak ada. Makanya saya agak senyum-senyum juga kalau ada saudara kita mengatakan kalau ngaji itu ya harus di majelis taklim, dalam arti ya bertatapan muka, dengan alasan ya karena Nabi dulu ya seperti itu. Nah inilah yang kadang ya agak kaku kalau seperti itu. Kalau kita harus bertatap muka, ya sekarang itu dunia kan sudah istilahnya global. Maunya kalau harus datang ke Jakarta atau ke Madinah, ke ulama-ulama yang besar itu, waduh, ya agak repot kan seperti itu. Sehingga sudah bisa diantisipasi sekarang itu kan bisa lewat video atau YouTube kan, dan lebih canggih juga lebih praktis. Kalau umpamanya suatu waktu kita tidak bisa mengaji karena ada kerjaan, kan bisa juga di setel di waktu yang lain. Dan kalau umpamanya lupa juga bisa di setel lagi kapan-kapan, kan lebih enak. Jadi jangan sedikit-sedikit itu tadi ya, ini di Rasul tidak ada, Rasul itu disunahkan begini umpamanya, ya itu ya janganlah. Kita harus luas, harus lebih santun, jangan pakai bahasa-bahasa yang kesannya kok serem kan gitu. Ngaji harus begini, ibadah harus begini umpamanya.
insya Allah tidak seperti itu. Dan saya sendiri mencoba dalam hal membuat dakwah yang lewat tayangan seperti ini, bagaimana umat Islam itu ya rukun, ya damai. Ketika ada persoalan yang beda memahaminya, ya saya berusaha menjadi apa istilahnya, mencari jalan tengahnya. Ya kalau boleh dikaitkan dengan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10 itu kan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, kan seperti itu. Jadi orang yang beriman kan saudara, kita itu saudara. Kalau ada beda-beda atau perselisihan itu ya damaikan, maksudnya jangan saling menyalahkan. Kalaupun tetap mungkin tidak bisa disatukan, ya kita saling menghormati perbedaan pemahaman itu. Jadi jangan malah semacam kesempatan untuk mencela, merendahkan, kan tidak boleh. Jadi setiap ada persoalan itu kecil ataupun besar, tetap kita juga harus mengedepankan bagaimana kita tetap saling menghormati, kemudian tetap rukun, kemudian juga menghargai perbedaan itu, kemudian jangan dijadikan perbedaan itu terus kita itu merasa paling benar, terus merendahkan yang lain. Jangan sampai seperti itu, karena sebenarnya itu ya boleh jadi hanya ujian saja, ujian bagi kita, apakah ketika kita itu punya pemahaman yang lurus terus menyombongkan diri, apakah yang mungkin pemahamannya keliru terus marah, tersinggung, terus benci umpamanya, kan tidak, karena itu hanya ujian. Karena setiap hamba Allah itu khususnya yang beriman akan diuji. Anggaplah kayak kasus zaman Adam dan Iblis disuruh sujud kepada Adam, suruh hormat, itu hanya untuk menguji, boleh jadi apakah Iblis itu sombong terus merasa lebih baik, apakah dia tetap taat kepada Allah, menjalankan perintah itu, tetap rendah hati, umpama seperti itu. Ternyata kesombongan itu yang muncul sehingga Allah melaknatnya. Nah itu jangan sampai kita juga seperti itu, karena setiap orang itu yang beriman itu diuji, baik yang imannya sedikit, baik imannya yang tinggi, baik yang kepandaiannya juga lumayan, baik yang sederhana, semuanya akan diuji sesuai ukurannya masing-masing. Jadi kita harus tetap hati-hati. Jadi itulah yang harus kita pahami, harus kita mengerti. Jangan sampai setiap mendengar atau melihat perbedaan atau ketidaksamaan tadi, terus kita itu cenderung ya menyalahkan atau menyudutkan atau pakai bahasa-bahasa yang sangat tidak santun, tidak enak didengar. Umpama ketika beda pemahaman kaitannya imsak tadi, mungkin ada saja yang mengatakan itu tidak ada dalilnya, itu salah kaprah, itu ngawur. Ya jangan begitulah, kan masih bisa dipahamkan, itu hanya istilah saja, kan bukan terus itu disunahkan, diwajibkan pakai istilah imsak untuk menentukan mau berhenti makannya atau bagaimana, kan tidak. Walaupun setelah kita coba telusuri, yaitu memang istilah puasa dan imsak itu sama dalam arti menahan. Cuman di Indonesia ada kata imsak itu bisa dipahami lain, tapi itu hanya alat saja bagaimana puasa kita itu mungkin lebih
enak, lebih nyaman kan seperti itu. Jadi tidak ada unsur menambah-nambah ibadah, insya Allah puasanya sama. Jadi kita harus ya terima dengan senyum saja, insya Allah seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita itu lebih bijak setiap menyikapi semua persoalan yang ada, insya Allah. Kurang lebihnya kalau ada yang kurang pas ya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.